Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Cerita pertama, mati tersambar petir. Mati disambar petir, kata orang Jawa Mongso Songo, mangsa 9, dalam hitungan bulan Jawa. Jadi banyak halilintar, petir ganas yang menyambar-nyambar. Hari itu adalah hari Jumat pukul jam 1:30 siang. Bulan April kemarin, saat sedang asyik botik bobo cantik, tiba-tiba, jeder, suara keras menggelegar, membuatku bahkan semua manusia kaget. Aku terbangun dari tidur dan langsung lompat menuju jemuran baju alias lari. Tidak terasa ada cahaya kilat. Dan, jeder, suara kedua tidak kalah ganasnya. Membuatku bergumam sambil cepat-cepat menarik semua pakaian. Siapakah gerangan yang terkena? Gumamku dalam hati. Tidak lama kemudian suara halilintar ketiga kembali dahsyat. Aku pun cepat masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu. Lalu membuka Facebook membalas komentar. Tiba-tiba, tok tok tok, sudah jangan mainan ponsel. Mbah Es kesambar petir, tuh orangnya sedang dijemput pakai mobil menuju ke rumah, kata ibu yang menggugah pikiranku. Sontak ponsel saya banting keranjang dan mengikuti ibu ke belakang guna memperjelas info. Katanya, Mbah Es dan warga dari desa lain yang sedang panen padi berada di sawah. Tapi Mbah Es hanya mencari rumput untuk sapi ternaknya. Namun ketika halilintar menampakkan keeksistannya, Mbah Es tidak menghiraukannya. Padahal yang lain sudah lari kocar-kacir hendak pulang dan memperingati para warga lain yang ada di TKP. Konon ada yang melihat ada api berjalan menuju arah mereka, sehingga pada lari. Kecuali Mbah Es dan beberapa orang yang tidak melihatnya. Entah beberapa detik kemudian, terkaparlah 2 orang. Mbah Es dan 1 warga dari desaku. 8. Mbah Es meninggal dan yang satunya hanya duduk gak bisa bicara. Kabarnya sih dia meninggal juga saat dibawa ke RS karena punya penyakit jantung. Dan di hari itu juga, semua gempar. Banyak berita bahkan di sosmed pun tidak kalah seru tentang berita ini. Hingga membuatku kesal. Maklumlah. Ada yang memposting wajah dan jasad yang masih terkapar tak terurus dan ditonton oleh orang-orang bengong macam sapi ompong di pinggirnya. Alangkah tidak pantas sekali, maaf curhat. Nah karena sanak family ada yang tidak sanggup melihat jasadnya, maka acara pemakaman dilangsungkan hingga menjelang malam. Keesokan paginya, kakak dari almarhum datang ke rumahku. Dia bercerita tentang alibi kemarin. Di saat kejadian, dia hendak pulang ke rumah, namun mampir dulu di sawah warga yang masih ada orangnya, dan berkata, "Ngapain pulang? Masa takut sama itu?" katanya dengan laga sombong, ujarnya. Tapi ternyata malah, Es kena itu, katanya lagi, saat dia bercerita dengan bapak, Pade dan aku. Apakah itu jawaban dari sombongnya? Aku pun tak tahu. Hanya Allah yang Maha Tahu dari segala rencananya. Semoga amal ibadah Mbah Es diterima oleh Allah SWT. Amin. Keesokan harinya, Mbak Siti ke rumahku untuk menyetrika baju. Dan dia bercerita bahwa di hari itu, di desanya juga ada yang meninggal karena kesambar halilintar. Jadi dia bingung mau melayat di mana. Karena di sana dekat dengan rumah, sedangkan ini adalah saudara. Katanya ada 2 orang juga. Dan cerita berikutnya dari desaku. Ada ibu-ibu yang melihat api jatuh dan berjalan membelah pohon jati, beserta menjatuhkan 2 buah kelapa. Cukup sekian ceritanya. Wassalam. Tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram. Bye-bye.
Cerita kedua, dijaga hantu kakek-kakek. Dijaga oleh hantu seorang kakek. Assalamualaikum, hai. Kisah nyata lagi nih di tahun 2000-an. Dari seorang teman, sebut saja namanya Mas Rizky. Lagi. Dulu waktu dia masih SMA, dia punya tetangga seorang kakek. Kakek ini sudah sakit parah dan karena Mas Rizky adalah tetangga yang paling dekat dengan rumah kakek itu, jadi Mas Rizky diminta tolong untuk mengantarkan kakek tersebut ke rumah sakit bersama dua orang lainnya. Masuklah kakek ini ke dalam mobil Mas Rizky dan dua orang itu. Mereka duduk di tempat duduk tengah dan Mas Rizky yang menyetir. Posisi kakek itu ada di tengah-tengah dan dijaga kanan kiri dengan dua orang lainnya. Di tengah jalan salah satu dari dua orang itu bilang kalau kakek ini sudah meninggal, tapi karena Mas Rizky ingin memastikan, Mas Rizky tetap membawanya ke rumah sakit. Dan benar saja, dokter pun bilang kalau kakek ini sudah tiada. Jadi otomatis kakek tersebut meninggal di dalam mobil Mas Rizky. Setelah kejadian itu sekitar beberapa tahun kemudian, teman sekolah Mas Rizky main ke rumahnya. Nah kebetulan rumah Mas Rizky adalah base camp untuk teman sekolahnya, jadi kalau mau ngumpul ya di rumah Mas Rizky. Temannya ada 5 orang dan satu di antara mereka mempunyai indera keenam. Saat itu mereka ingin ngumpul di rumah Mas Rizky. Dikarenakan teman-temannya naik motor, jadi mereka duluan yang sampai di rumah Mas Rizky. Sedangkan Mas Rizky karena naik angkot jadi sampai rumahnya belakangan. Setelah teman-temannya sampai di rumah Mas Rizky, ada satu temannya yang mempunyai indera keenam melihat ke arah mobil yang terparkir di rumah Mas Rizky, dan mobil itu adalah mobil yang pernah mengantar kakek meninggal itu. Temannya melihat ada seorang kakek duduk di bagian tengah mobil tersebut. Dan setelah melihat itu, dia dan teman-teman yang lain langsung masuk ke rumah Mas Rizky. Masuk ke kamar, namanya juga base camp, jadi masuk saja. Saat mereka masuk, kakek itu menghampiri mereka dan teman Mas Rizky yang bisa melihat itu berinteraksi dengan kakek. "Kakek, mau ngapain di sini?" Teman Mas Rizky, "Gak ngapa-ngapain kok, kek. Cuma mau main saja." Setelah itu kakeknya langsung pergi dan duduk lagi di dalam mobil. Saat Mas Rizky sampai di rumahnya, temannya bertanya, "Ki, lo punya peliharaan?" "Peliharaan? Enggak, soalnya tadi aku lihat ada kakek di rumah lo. Dia duduk di dalam mobil lo dan saat kita semua masuk ke rumah lo, dia nyamperin kita. Aku bilang kalau kita kesini mau main, tapi dia baik kok. Dia kayak ngejagain rumah lo. Mungkin tadi disangka dia kita mau ngelakuin hal jahat karena lo kan gak ada." Mas Rizky langsung teringat kakek yang pernah ditolongnya ke rumah sakit beberapa tahun lalu walaupun akhirnya meninggal di tengah jalan. Singkat cerita, Mas Rizky main ke rumah temannya. Sudah malam, hujan pula, dan kebetulan memakai mobil yang pernah mengantar kakek itu. Sampai di rumah temannya, Mas Rizky masuk dan di teras rumah temannya ada adik temannya yang sedang duduk di situ. Saat menyapa gitu, Mas Rizky masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, adik temannya itu masuk ke dalam rumah dan bertanya ke Mas Rizky, "Mas, kok teman lo gak lo ajakin masuk sih?" "Teman, aku sendiri kesini kok, tapi aku lihat kalau lo bawa teman. Makanya aku bingung, kok lo gak balik lagi keluar ngajak teman lo. Sampai sekarang pun mungkin kakek itu masih menjadi penjaga, tapi selama gak ganggu ya gak apa-apa," kata Mas Rizky. Mungkin itu adalah sebagai tanda terima kasih kakek tersebut kepada orang yang telah membantunya. Selesai. Wassalamualaikum. Hari aja serah.